Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Ruang Lingkup Dokumen dan Informasi Hukum, di mana terdapat 18 jenis ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Langsung saja masuk pada materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu buku hukum. Buku hukum merupakan kumpulan himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu, berisi dan membahas hukum-hukum tertentu seperti hukum pidana, perdata, hukum keluarga, politik hukum di Indonesia dan lain-lain. Contoh di sini saya mengambil yaitu hukum pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Buku ini ditulis oleh Dr. Rahman Amin dengan ukuran 14 x 20 cm dan banyak halamannya itu 193 halaman. Buku ini ditulis dengan maksud karena penulis sering menemukan penanganan perkara yang tidak dapat berjalan dengan maksimal karena kurangnya pemahaman penegak hukum tentang hukum khususnya dalam perkara pidana sehingga menghambat upaya dalam penegakan hukum. Kedua yaitu buku bidang lain. Buku bidang lain merupakan buku yang di dalamnya membahas mengenai bidang tertentu tetapi tetap memiliki dasar hukum. Di sini saya mengambil yaitu buku dengan judul Hukum dalam Ekonomi, di mana buku ini ditulis oleh Elsie Kartikasari dan Adventi yang memuat pengertian dari hukum ekonomi dan pengertian dari ekonomi itu sendiri. Ketiga yaitu buku rujukan. Buku rujukan merupakan buku yang memuat informasi singkat dan padat tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pengguna, mencakup seperti ensiklopedia, kamus, atlas, dan sebagainya. Contohnya di sini yaitu buku Kamus Hukum Lengkap, di mana buku ini berisi tentang pemahaman dan wawasan kepada seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan penegakan hukum. Di dalamnya terdapat istilah-istilah dan definisi tentang hukum yang dijelaskan secara komprehensif, termasuk istilah-istilah yang baru muncul sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan studi hukum. Keempat yaitu Himpunan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan kumpulan atau rangkaian aturan hukum perundang-undangan yang tertulis dan bersifat mengikat sehingga harus ditaati oleh siapapun yang menjadi objek dari peraturan perundang-undangan tersebut. Contohnya di sini saya mengambil buku dengan judul Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Buku ini berisi sekumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dihimpun dalam buku ini agar dapat digunakan oleh semua kalangan yang ingin mengetahui dan mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Kelima yaitu jurisprudensi, merupakan keputusan hukum terdahulu yang dikeluarkan oleh hakim untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim lainnya untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah yang sama. Contohnya di sini yaitu jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008, di mana ini merupakan putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung di Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara yang ada. Jurisprudensi berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara yang sama bagi hakim sebagai landasan hukum. Keputusan tertentu yang dapat menjadi jurisprudensi harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya yaitu adil, keputusan tersebut sesuatu yang tidak jelas dan tidak ada pengaturannya, terjadi berulang kali dengan kasus yang sama, sudah dibenarkan oleh Mahkamah Agung, serta bersifat tetap. Keenam yaitu laporan penelitian hukum, merupakan dokumen tertulis mengenai hasil pelaksanaan suatu penelitian di bidang hukum yang dibuat secara jelas
disusun secara sistematis dengan bahasa yang lugas. Contoh di sini saya mengambil laporan penelitian tentang pengaruh Islam terhadap hukum adat di Sumatera Barat atau Minangkabau, di mana laporan ini khusus membahas mengenai hukum perkawinan, warisan, wasiat, dan adopsi. Susunan dan strukturnya sama dengan metode penulisan laporan ilmiah serta dilengkapi dengan gambar. Ketujuh yaitu hasil seminar hukum yang merupakan laporan tertulis dapat berupa kesimpulan atau ringkasan yang dibuat setelah mengikuti sebuah seminar di bidang hukum. Contohnya itu laporan hasil seminar Pembangunan Hukum Nasional ke-8. Hasil seminar hukum ini ditulis dalam bentuk laporan atau notulen yang dibuat setelah mengikuti seminar. Di dalamnya berisi kesimpulan dari pelaksanaan dan keputusan dari apa yang telah dilakukan dalam seminar. 8 yaitu naskah akademis atau rancangan undang-undang, merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian bidang hukum dan penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan perundang-undangan. Contohnya di sini yaitu naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Naskah akademik dibuat melalui proses penelitian hukum dan penelitian lainnya secara cermat. Naskah akademik disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum. Naskah akademik ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama yaitu laporan hasil pengkajian dan penelitian tentang rancangan undang-undang yang akan dirancangkan. Sedangkan yang kedua merupakan konsep awal rancangan undang-undang yang terdiri dari pasal-pasal yang diusulkan. Sistematika naskah akademik yaitu mulai dari judul, bab 1 pendahuluan, bab 2 asas-asas yang digunakan dalam penyusunan norma, bab 3 materi muatan rancangan undang-undang dan keterkaitannya dengan hukum positif, itu terakhir penutup serta lampiran konsep awal rancangan undang-undang. 9 yaitu clipping bidang hukum. Clipping bidang hukum merupakan proses pengumpulan informasi di bidang hukum dengan cara menggunting atau memotong beberapa artikel yang ada di media cetak dan kemudian ditempelkan pada media tempel seperti kertas, karton maupun HVS. Di sini contohnya yaitu clipping keadilan restoratif dalam hukum pidana. Clipping disusun berdasarkan tema yang sama, yaitu dalam bidang hukum atau tema lainnya, dibuat dengan tampilan menarik agar mudah dipahami. 10 berita negara merupakan koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Contohnya itu Berita Negara Republik Indonesia tentang Badan Hukum Perkumpulan. Berita Negara Republik Indonesia berisi atas pasal-pasal mengenai pembahasan dalam bidang hukum. Terdiri atas kepala surat, yaitu Berita Negara Republik Indonesia, nomor surat serta tahun terbit yang terletak di sebelah kiri. 11 yaitu lembaran negara, merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman. Contoh lembaran negara di sini itu tentang penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi. Lembaran negara terdiri atas judul atau kop surat, yaitu tambahan lembaran negara Republik Indonesia, kemudian nomor surat yang terletak di sebelah kiri, dan isi berupa penjelasan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum yang akan dibahas. 12 yaitu lembaran daerah, merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah dan keputusan gubernur. Contoh lembaran daerah di sini yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lembaran daerah ini terdiri atas lambang atau simbol dari daerah, tahun, nomor seri dari lembaran, kemudian lembaran berisi
pembentukan peraturan dan keputusan dari kepala daerah. Selanjutnya yaitu himpunan berseri, atau himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin. Himpunan berseri merupakan kumpulan dari keputusan menteri yang diterbitkan dengan nomor yang berurutan dan secara rutin serta terus-menerus. Contohnya di sini yaitu Himpunan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2012, di mana terbitan berseri atau himpunan keputusan menteri ini terdiri atas cover, kata pengantar, isi abstrak, kemudian isi berupa keputusan menteri yang telah dikeluarkan. Selanjutnya yaitu majalah hukum. Majalah hukum merupakan kumpulan dari artikel, cerita pendek, gambar, review, atau ilustrasi mengenai bidang hukum yang terbit secara berkala. Contohnya itu majalah hukum nasional. Majalah hukum mempunyai struktur seperti buku, itu mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi. Namun ada dari kata pengantar dari redaksi, kemudian petunjuk penulisan, dan berisi dari artikel-artikel ilmiah yang terbit pada periode tertentu. 15. Majalah lain merupakan kumpulan dari artikel, cerita pendek, gambar, review, atau ilustrasi mengenai bidang tertentu selain hukum yang terbit secara berkala namun tetap memiliki dasar hukum. Contohnya di sini yaitu majalah Peradilan Agama. Majalah Peradilan Agama ini membahas mengenai hukum waris di Indonesia, di mana di setiap halamannya terdapat ilustrasi dan foto sehingga membuat pembaca menarik untuk membaca majalah tersebut. 16 yaitu surat kabar. Surat kabar merupakan lembaran tercetak yang memuat berita atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, secara terus-menerus, bersifat umum dan aktual. Surat kabar dapat memuat berupa iklan, cerita pendek, animasi, berita, ataupun cerpen, dan bersifat universal atau isinya beraneka ragam. Juga yaitu brosur dan pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum. Brosur merupakan lembaran yang berisi informasi tentang suatu masalah disusun secara sistematis, sedangkan pamflet adalah lembaran yang berisi informasi yang di dalamnya terdiri atas tulisan dan gambar yang dibuat pada selebaran. Brosur dan pamflet biasanya berisi berupa iklan atau promosi kepada khalayak ramai sebagaimana sarana informasi. Di dalamnya dapat berupa gambar atau simbol, nomor yang dapat dihubungi atau nomor HP yang bisa dihubungi, alamat, kemudian keuntungan-keuntungan lainnya mengenai suatu produk atau layanan yang dipromosikan. 18 yaitu bahan pustaka bukan buku, misalnya compact disc, microfiche atau microfilm, gambar atau foto. Compact disc atau CD atau biasa kita sebut dengan CD merupakan piringan yang berbentuk bundar terbuat dari logam atau plastik. Di dalamnya berisi itu seperti video atau gambar yang dapat kita putar. Kemudian microfiche merupakan lembar mikrofilm yang memuat sederet citra atau gambar berukuran kecil dari bahan cetakan. Dan foto merupakan gambar diam, baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek, kejadian, atau keadaan tertentu. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.